Nama saya Mila Wahyu Ningsih, kelas 4 RPLB dengan LPM 2620130187. Kali ini saya akan membacakan presentasi proposal tugas seminar riset. Meningkatkan kemampuan motorik kasar melalui metode balap karung pada kelompok B, TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Latar belakang masalah. Taman Kanak-kanak merupakan salah satu lembaga yang menjadi tempat dalam mengembangkan kemampuan anak usia dini. Banyak aspek perkembangan yang dapat distimulasi sejak usia dini. Salah satunya adalah kemampuan motorik kasar. Cara yang dapat dilakukan seseorang guru dalam meningkatkan perkembangan kemampuan motorik kasar anak melalui metode yang menarik bagi anak sehingga anak dapat melakukan stimulasi perkembangan motorik kasar dengan baik. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan motorik kasar anak, peneliti telah melakukan observasi di TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Pada saat observasi, peneliti memberikan kegiatan stimulasi motorik kasar berupa kegiatan melompat, lari, melempar, dan ke dalam melempar dan menangkap bola. Setelah memberikan kegiatan tersebut, maka peneliti mencatat hasil ke dalam lembar observasi. Setelah itu, peneliti juga mendokumentasikannya ke dalam bentuk foto. Kenyataannya, dalam observasi yang dilakukan di TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, bahwa pada perkembangan stimulasi motorik kasar anak masih sangat rendah. Hal ini terbukti dari hasil observasi yang belum memuaskan. Dari 16 siswa, hanya ada 3 siswa atau 18,75% yang mampu melakukan dengan baik tanpa jatuh, dan sisanya masih belum dapat melakukan dengan baik. Pada saat kegiatan lari bolak-balik, hanya ada 3 anak atau 18,75% anak yang mampu berbelok arah dengan lincah, dan pada saat kegiatan melempar bola, hanya ada 4 anak atau 25% yang melempar tepat. Itu artinya sisanya masih kurang dalam koordinasi mata tangannya. Berarti kemampuan motorik kasar anak belum berkembang sempurna. Di TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo, banyak siswa yang motorik kasarnya belum berkembang dengan maksimal dikarenakan pembelajaran yang monoton dan terpaku pada LKA. Permainan balap karung diperkirakan dapat meningkatkan motorik kasar pada anak. Identifikasi masalah. 1. Pentingnya kemampuan motorik kasar anak sehingga perlu adanya stimulasi sejak usia dini. 2. Belum optimalnya kemampuan motorik kasar anak di TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo. 3. Adanya ketidakseimbangan perkembangan kemampuan motorik kasar anak di TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo dengan yang seharusnya sudah dicapai pada usia tersebut. 4. Kurang maksimalnya kemampuan motorik kasar anak memengaruhi keterampilan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas luar seperti berolahraga, lari, memanjat, melompat, sepak bola, dan voli. Catatan masalah. Perlu adanya stimulasi sejak dini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak pada kelompok B di TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. 2. Agar kemampuan motorik kasar anak pada kelompok B di TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan meningkat, perlu adanya tindakan nyata yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. 3. Belum diterapkannya permainan balap karung dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak pada kelompok B TK Dharma Wanita 1 Ngabarrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Latar belakang masalah.
Di TK Dharma Wanita 1 Ngabenrejo, banyak siswa yang motorik kasarnya belum berkembang dengan maksimal dikarenakan pembelajaran yang monoton dan terpaku pada LKA atau lembar kerja anak. Permainan balap karung diperkirakan dapat meningkatkan motorik kasar pada anak. Rumusan masalah 1. Bagaimana kemampuan motorik kasar anak melalui metode balap karung pada kelompok B TK Dharma Wanita 1 Ngabenrejo? 2. Apakah balap karung dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak di TK Dharma Wanita 1 Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui kemampuan motorik kasar melalui metode balap karung pada anak di kelompok B TK Dharma Wanita 1 Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. 2. Mengetahui efektivitas permainan balap karung dalam meningkatkan kemampuan motorik kasar anak di kelompok B TK Dharma Wanita 1 Ngabenrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Dalam menambah pengetahuan dan melengkapi literatur yang ada, utamanya pada kajian motorik kasar anak dengan kegiatan permainan balap karung. 2. Manfaat praktis bagi anak untuk meningkatkan motorik kasar anak dengan kegiatan permainan balap karung. B. Bagi orang tua dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk meningkatkan pemahaman anak melalui pemberian motivasi belajar dan menyediakan alat serta sarana prasarana pendukung pembelajaran. Bagi sekolah dapat dijadikan kajian dalam meningkatkan layanan proses pembelajaran serta saran dan prasarana sekolah berkaitan dengan media pengajaran. Bagi guru dapat dijadikan kajian yang bisa untuk melihat alat peraga yang tepat, efektif, dan efisien guna meningkatkan pemahaman materi dan perkembangan pada anak. Pembagian motorik. 1. Motorik halus. Menurut Susanto 2011, gerakan yang melibatkan gerak-gerak yang lebih halus dilakukan oleh otot-otot kecil. Gerakan halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Semakin baik gerakan motorik halus hingga membuat anak dapat berkreasi, seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang halus, menggambar gambar sederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, menganyam kertas. 2. Motorik kasar. Menurut Bambang Sujono 2027 halaman 13 berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagai besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan, otot kaki, dan seluruh tubuh. Indikator kekuatan adalah keterampilan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi. Kekuatan otot harus dimiliki anak sejak dini. Apabila anak tidak memiliki kekuatan otot, tentu anak tidak dapat melakukan aktivitas bermain yang menggunakan fisik seperti berjalan, berlari, melempar, memanjat, bergelantungan, menendang, dan mendorong. 2. Koordinasi adalah keterampilan untuk menyatukan atau memisahkan dalam suatu tugas yang lebih kompleks, dengan ketentuan bahwa gerakan koordinasi meliputi kesempurnaan waktu dan antara otot dengan sistem syarat. Sebagai contohnya, anak dalam melakukan lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlihat. Anak dikatakan baik koordinasi gerakannya apabila anak mampu bergerak dengan mudah, lancar, dalam rangkaian dan irama gerakan terkontrol dengan baik. Kecepatan adalah sebagai keterampilan yang berdasarkan kelenturan dalam satuan waktu tertentu. Misalnya, berapa jarak yang ditempuh anak dalam melakukan lari 4 detik. Semakin jauh jarak yang ditempuh anak, maka semakin tinggi kecepatannya. 4. Keseimbangan. Keseimbangan adalah keterampilan seorang anak mempertahankan tubuh
dalam berbagai posisi. Keseimbangan dibagi dalam dua bentuk, yaitu keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. 5. Kelincahan adalah keterampilan seseorang mengubah arah dari posisi tubuh dengan cepat dan tepat waktu bergerak dari titik ke titik lain. Semakin cepat waktu yang ditempuh untuk menyentuh maupun kecepatan untuk menghindari, maka semakin tinggi kelincahannya. Pengertian balap karung adalah permainan kompetitif yang dilakukan dengan kedua kaki di dalam karung yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Kerangka pikir. Dari kondisi awal, hanya ada 3 anak dari 16 anak yang mampu melompat dengan baik. Hanya 3 anak yang mampu lari bolak-balik dengan lincah. Hanya 4 anak yang mampu melempar tepat sasaran. Dalam pembelajaran, guru menerapkan permainan balap karung. Kondisi akhir, proses keterampilan anak dalam hal ini, keseimbangan koordinasi mata, tangan, dan kelincahan meningkat 80%. Hipotesis. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah permainan balap karung diduga dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada siswa TK Dharma Wanita 1 Ngaparrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efisien. Pada penelitian tindakan kelas ini juga dimaksud sebagai suatu proses yang dilakukan perorangan atau kelompok yang menghendaki perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang diperkirakan akan menghasilkan perubahan tersebut, dan kemudian setelah sampai pada tahap kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan prosedur ini. Menurut Sujono 2010 halaman 9. Tempat dan waktu. Penelitian dilakukan di TK Dharma Wanita 1 Ngaparrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Mei sampai Juli. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok B TK Dharma Wanita 1 Ngaparrejo yang berjumlah 16 siswa yang terdiri dari 6 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Teknik penelitian data 1. Observasi, 2. Dokumentasi. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskripsi kuantitatif. Deskripsi kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa angka. Analisis data dilakukan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tindakan yang dilakukan pada peneliti ini. Selanjutnya, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut. Jumlah skor yang diperoleh anak kali 100% dibagi jumlah skor tertinggi kali jumlah indikator. Sekian, terima kasih.